Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel YouTube Studio Film, di mana kali ini Studio Film akan membahas sebuah film aksi yang sangat seru tentunya. Di video sebelumnya, Studio Film sudah membahas sequel kedua dari film The Transporter yang dirilis pada tahun 2005. Dan di kesempatan ini, Studio Film akan membahas sequel ketiga dari film ini, di mana film ketiga ini dirilis pada tahun 2008. Film ini masih dibintangi oleh jagoan kita bersama, yaitu Jason Statham, di mana ia berperan sebagai pengantar paket yang membebaskan putri dari seorang pejabat pemerintah Ukraina yang diculik. Baik, nggak perlu panjang lebar ataupun banyak bacot, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali di sebuah kapal kargo yang berdekatan dengan sebuah pelabuhan, di mana di dalamnya terlihat dua orang yang berniat untuk mencuri minuman keras. Namun sayangnya setelah dibuka mereka justru hanya menemukan gas beracun. Mereka pun tewas mengenaskan dengan muka yang hancur. Tak lama aksi kedua orang tersebut diketahui oleh petugas kapal. Kemudian jasad mereka pun dibuang ke laut. Adegan berpindah ke seorang supir yang mengendarai mobil Audi hitam diminta memperlihatkan paspornya. Di sisi lain terdapat dua orang bernama Frank dan Inspektur Tarkoni sedang memancing. Namun karena bosan menunggu, Tarkoni pun tertidur. Selamat dari situ, si supir tadi terkena pemeriksaan kembali. Sementara di jok belakang, petugas juga menemukan seorang wanita bernama Valentina. Karena takut, si supir pun malah mencoba kabur dan terjadilah pengejaran antara si supir dan pihak kepolisian. Bersamaan dengan hal itu, inspektur ditelepon oleh atasannya untuk menangkap mobil Audi hitam yang tadi berusaha kabur dalam pemeriksaan polisi. Lalu adegan berpindah ke seorang bernama Johnson di bandara Ukraina bersama dengan anak buahnya. Ketika Johnson diperiksa oleh seorang petugas imigrasi, Johnson mengatakan keperluannya datang ke Ukraina untuk urusan bisnis perlindungan hidup. Di sisi lain, terlihat seorang menteri sedang diwawancarai tentang perannya membuka konferensi Uni Eropa mengenai pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Tak lama dari situ, setelah menteri memasuki ruangannya, dia menerima sebuah paket yang berisi handphone. Lalu handphone itu pun berdering. Ternyata Pak Menteri mendapat telepon dari Johnson. Johnson mengatakan kepada Pak Menteri bahwa Johnson ingin bernegosiasi kembali untuk perizinan proyek yang ada di Ukraina. Namun Pak Menteri menolak keras perizinan tersebut. Dan Johnson pun menyuruh untuk membuka sebuah dokumen yang ada di dalam paket itu. Ternyata dokumen tersebut adalah foto dari anaknya yang diculik. Di tempat lain, Frank sedang bersantai di rumahnya mendengar ada suara mobil yang mendekat dengan kencang ke arah rumahnya. Tiba-tiba mobil itu menabrak tembok rumah Frank, dan Frank pun langsung menelpon ambulan untuk segera menyelamatkan supir tersebut. Setelah dilihat identitasnya oleh Frank, ternyata orang itu adalah supir yang tadi dikejar-kejar oleh polisi. Supir itu bernama Malcolm. Ternyata Malcolm adalah orang yang disarankan oleh Frank untuk mengantar barang ketika ditawarin oleh anak buah Johnson sebelumnya. Namun justru Malcolm malah gagal untuk melakukan tugasnya. Tak lama dari situ, ambulan datang dan memeriksa keadaan Malcolm. Saat itu Malcolm berkata kepada Frank bahwa dia tidak bisa meninggalkan mobilnya. Malcolm berusaha menunjukkan sebuah gelang yang terpasang di tangannya. Namun Frank tidak menghiraukan hal tersebut. Kemudian Malcolm pun dibawa oleh tenaga medis. Tak sampai di situ, Frank menemukan seorang wanita yang bernama Valentina. Lalu Frank membangunkan Valentina yang tertidur lelap di jok belakang mobil. Ketika Frank akan membawa Valentina keluar dari mobil, Valentina pun berkata hal yang sama seperti Malcolm berkata kepada Frank, bahwa Valentina tidak bisa meninggalkan mobil itu. Frank pun kebingungan dengan perkataan Valentina, bahwa bukan mobilnya yang spesial. Namun gelang tersebut akan meledakkan seorang yang memakainya jika gelangnya menjauh dari mobil. Karena Frank sadar bahwa Malcolm pun memakai gelang yang sama, Frank langsung berlari ke arah ambulan. Tapi sayangnya nasib Malcolm kurang beruntung. Gelang itu pun meledakkan Malcolm bersama dengan ambulan yang membawanya. Saat Frank kembali menemui Valentina di mobil, tiba-tiba ada seorang yang memukul Frank hingga ia jatuh pingsan.
Dalam pikirannya, Frank mengingat kata-kata Valentina bahwa jangan percaya siapapun. Tak lama setelah itu, Frank pun terbangun dari pingsannya dan sudah berada di sebuah ruangan, serta memakai gelang yang sama seperti Valentina dan Malcolm. Melihat ada baju di sana, Frank langsung memakai baju tersebut. Dan tak lama, Johnson pun muncul bersama dengan beberapa anak buahnya. Di sana, Johnson mengatakan kepada Frank dan menawarkan kembali untuk mengantarkan sebuah paket. Namun Frank meminta satu syarat, yaitu dia ingin mengemudikan mobilnya sendiri. Lalu Johnson pun menyetujuinya. Adegan berpindah di suatu ruangan di mana mobil Frank berada. Namun Johnson berkata kepada Frank bahwa Johnson sudah memodifikasi sedikit mobil Frank terkhusus di bagian GPS mobilnya. Johnson juga berkata kepada Frank bahwa Johnson memiliki kesamaan dengan Frank, yaitu Johnson tidak perlu mengetahui nama dan ia melihat bayarannya. Karena mereka pasti akan dibayar, ujar Johnson. Lalu ketika Frank hendak memasuki mobilnya, ternyata Valentina sudah duduk di mobil Frank. Sebetulnya Frank tidak mau ada orang lain di mobilnya. Namun Johnson memaksa Frank agar Valentina ikut dengan Frank. Dengan terpaksa, Frank pun menyetujui Johnson. Kemudian Frank menanyakan soal gelang yang dipakai di tangannya. Dan Johnson pun menjelaskan bahwa gelang yang dipakainya itu sudah dimasuki beberapa cairan. 25 meter menjauh dari mobil, lampu kuning akan menyala, menandakan bahwa cairan pertama telah siap. 50 meter lampu oranye akan menyala dan cairan kedua akan masuk ke dalam kotak. Dan 75 meter menjauh dari mobil, lampu merah akan menyala sehingga gelang pun akan meledak. Tak lupa Johnson pun memberikan sebuah handphone kepada Frank yang di dalamnya terdapat satu nomor, yaitu nomor telepon Johnson. Dan juga Johnson memberikan sejumlah uang untuk kebutuhannya selama perjalanan. Kemudian adegan berpindah di mana Frank dan Valentina sedang dalam perjalanan menuju ke arah gerbang tol pertama yang mengarah ke utara. Ketika Frank menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, Valentina tidak berkata apapun. Kemudian di sisi lain, di mana seorang nakoda meminta izin untuk menurunkan kargo yang ada di dalam kapalnya. Dan Kementerian Pelabuhan menyuruh kapal itu untuk menunggu di anjungan. Lalu kita juga diperlihatkan dengan inspektur yang sedang mengolah TKP di rumah Frank tinggal. Inspektur nampak kebingungan kemana Frank pergi. Di sisi lain, Pak Menteri yang khawatir menyuruh anak buahnya untuk mencari putrinya Valentina, tanpa harus pihak pemerintah mengetahui pergerakannya. Sedangkan di saat yang sama, anak buah inspektur meminta izin untuk menggeledah mobil yang menabrak rumah Frank. Inspektur pun memberi izin, namun kejadian tak terduga menimpa supir yang membawa mobil Malcolm. Suruhan Johnson itu hanya mengambil GPS dari mobil Malcolm. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan supir tersebut. Setelah Frank sampai di gerbang tol pertama yang mengarah ke utara, Frank menelpon Johnson untuk mengetahui tujuan selanjutnya. Johnson pun memberikan kode kepada Frank bahwa selanjutnya Frank harus menuju ke Budapest. Dalam perjalanannya, Frank tiba-tiba memberhentikan mobilnya dan meminta kepada Valentina agar mengulang perkenalannya dengan baik. Valentina justru menanyakan tentang aturan pertama Frank, yaitu tidak boleh menyebutkan nama dalam pekerjaannya. Tetapi Frank kali ini menghilangkan aturan tersebut. Ketika Frank mengenalkan namanya, Valentina justru masih enggan memberitahukan namanya. Kemudian Frank mengatakan dia dan Valentina sekarang dihadapkan dengan masalah yang sama serta mereka akan dibunuh. Barulah Valentina memperkenalkan siapa namanya. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepada inspektur yang sedang mengolah TKP di tempat supir itu ditembak. Kemudian inspektur mengecek CCTV yang berada di mobil dan menghadap ke depan truk tersebut. Dan sekejap inspektur mengetahui siapa yang menembak supir itu dan juga apa yang diambil oleh anak buah Johnson pada saat itu. Lalu adegan berpindah ke Pak Menteri yang sedang di dalam ruangannya. Tak lama beberapa orang dari EcoCorp datang menemui Pak Menteri untuk meminta Pak Menteri menandatangani proposal persetujuan bisnis lingkungan hidup di Ukraina. Ketika disodorkan proposal tersebut, Pak Menteri sedikit kebingungan bahwasannya Pak Menteri diberitahu bahwa hanya ada satu kapal yang masuk ke pelabuhan Ukraina. Tetapi faktanya ada 8 kapal yang datang ke pelabuhan tersebut. Dengan dalih itu lebih menguntungkan perusahaan.
Tentu Pak Menteri tidak langsung menandatangani proposal tersebut. Sebagai siasat untuk menemukan putrinya yaitu Valentina terlebih dahulu, Pak Menteri berkata bahwa Pak Menteri akan menandatanganinya besok ketika di Odessa jam 9 pagi. Artinya dia meminta waktu 24 jam sebelum penandatanganan untuk mengecek proposalnya. Lalu orang dari EcoCorp itu menyuruh kapal yang di Anjungan tadi menunggu 24 jam. Sementara itu, Pak Menteri juga memberitahukan kepada tim pencarian untuk menemukan Valentina dalam waktu 24 jam. Kemudian adegan berpindah ke inspektur yang sedang meneliti mobil Malcolm. Anak buahnya memberitahu bahwa ada sebuah alat perekam kecepatan di jalan menuju ke Rholdov berhasil memfoto mobil Mercy hitam yang menembak supir pembawa mobil Malcolm tadi. Seketika itu, inspektur menyuruh anak buahnya untuk menghubungi kepolisian Jerman. Di sisi lain, di mana Frank dan Valentina sedang melakukan perjalanan menuju ke Bukares. Mereka justru banyak berbicara tentang makanan karena Valentina merasa lapar setelah menempuh perjalanan yang jauh. Namun tiba-tiba Frank membelokkan arah tujuannya untuk mencari seseorang yang tahu tentang gelang yang dipakai oleh Frank dan Valentina. Dan GPS di mobil Frank pun mengirim sinyal kepada Johnson. Johnson pun menyuruh anak buahnya untuk pergi mendatangi Frank agar kembali ke jalan yang sebenarnya. Kemudian Frank bertemu dengan teman lamanya yang bernama Otto. Tanpa basa-basi, Frank langsung menunjukkan gelang yang ada di tangannya itu. Otto memberitahu kepada Frank bahwa gelang itu adalah teknologi terbaru yang didasari oleh daya tarik magnet. Valentina pun memperingatkan bahwa seharusnya Frank tidak melakukan hal ini. Tetapi Frank nampaknya menghiraukan peringatan dari Valentina. Tak lama kemudian, anak buah Johnson pun muncul dan memberikan peringatan kepada Frank untuk kembali melakukan perjalanannya. Namun, Frank bersiasat untuk melakukan pengecekan pada mobilnya. Karena anak buahnya Johnson tidak percaya, maka terjadilah perkelahian antara anak buah Johnson dengan Frank. Setelah Frank mengalahkan anak buah Johnson, Otto menemukan transmisi yang menghubungkan dengan gelangnya. Namun Otto berkata bahwa transmisi itu tidak bisa dicabut, karena jika dicabut, gelang itu akan meledak. Lalu ketika Otto menanyakan soal bagaimana anak buah Johnson jika sudah terbangun dari pingsannya, Frank menyarankan agar Otto mengambil liburan. Tetapi justru Otto tampak kebingungan dan khawatir. Lalu adegan berlanjut di mana Frank menelpon Johnson dan Frank meminta sesuatu kepada Johnson. Namun Johnson tidak menghiraukannya. Justru Johnson menyuruh Frank agar segera sampai di Budapest. Sesampainya di sana, Frank tiba-tiba mendapat telepon dari Johnson, namun justru Johnson menelpon Frank lewat telepon umum dan Johnson pun mengatakan kepada Frank bahwa Frank telah dipecat. Seketika itu, tiba-tiba ada supir baru yang mengambil mobil Frank. Karena Frank sadar jika ia jauh dari mobil, gelangnya akan meledak. Maka Frank pun berusaha untuk mengejar mobilnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah itu, Frank dan Valentina segera meninggalkan supir baru tersebut. Kemudian Frank menelpon inspektur dan menanyakan apakah ada informasi terbaru untuk menyelesaikan masalah itu. Inspektur pun memberitahu bahwa inspektur sedang mencari mobil Mercy berwarna hitam. Karena Frank dan inspektur tidak tahu dari mana mobil Mercy itu berasal, Frank pun harus menghindari mobil Mercy hitam tersebut. Lalu Frank meminta bantuan inspektur agar melacak keberadaan Johnson. Dalam telepon, Johnson memberikan lagi titik koordinat untuk Frank. Dan kali ini tujuannya adalah ke Bukares. Dalam perjalanan, Valentina mengonsumsi sebuah obat yang akan memberikan efek mabuk pada pemakainya. Meski Frank sudah melarangnya, namun Valentina tetap mengonsumsinya. Kemudian sesampainya di pom bensin, bukannya berhati-hati, Valentina malah membuat keresahan di pom bensin yang menyebabkan tim pencarian yang dikirim Pak Menteri menemukan Valentina. Dan aksi cocok angin pun terjadi.
Selanjutnya, Valentina yang dalam kondisi mabuk mulai merayu Frank untuk melakukan adegan bermantap-mantapan. Pada awalnya, Frank menolak ajakan itu dan menyuruh Valentina agar tetap fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Di saat Frank mencoba membuka paket yang dibawanya di bagasi mobil, ternyata isi tas tersebut hanyalah buku-buku saja. Frank pun menyadari bahwa paket yang sebenarnya adalah Valentina itu sendiri. Tetapi Valentina yang mabuk malah justru mengambil kunci mobil Frank dan masih bersikeras untuk mengajak Frank bermantap-mantapan. Dan pada akhirnya Frank pun harus menurutinya. Kemudian adegan berlanjut di mana Johnson menelpon Pak Menteri. Johnson saat itu mengancam Pak Menteri untuk segera menandatangani proposal EcoCorp tersebut sekaligus meminta agar tidak mengirimkan apapun untuk menyerang mobil Frank. Namun Pak Menteri tetap bersikeras untuk menanyakan putrinya yaitu Valentina. Adegan berpindah di mana Valentina bercerita kepada Frank tentang bagaimana dia bisa diculik. Berawal dari Valentina yang sedang berlibur di Ibiza dalam suatu klub malam, tiba-tiba Valentina diberikan minuman oleh orang yang tak dikenal. Semenjak meminum itu, Valentina merasa tidak enak badan dan tak sadarkan diri. Setelah sadar, Valentina sudah berada di dalam mobil. Kemudian Frank dan Valentina melanjutkan perjalanannya. Lalu Johnson pun memberitahu bahwa Frank dan Valentina harus merubah arah tujuan yang awalnya ke Bukares menjadi ke Odessa di Ukraina. Di sisi lain terlihat Pak Menteri yang bertemu dengan inspektur di Odessa. Inspektur memberitahu kepada Pak Menteri tentang keberadaan Valentina anaknya. Seketika itu wajah Pak Menteri langsung berubah. Di sisi lain, Frank dan Valentina masih dalam perjalanan dan hanya membicarakan tentang ayam Kiev yang ingin segera mereka makan. Lalu adegan berpindah ke inspektur yang sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri kembali ditelepon oleh Johnson. Johnson menyuruh Pak Menteri agar segera menandatangani proposal EcoCorp tadi sambil menelpon inspektur yang telah menemukan lokasi Johnson berada. Lalu inspektur pun memberitahu kepada Frank bahwa inspektur dan tim akan segera menemui Johnson. Adegan berlanjut ketika Frank sudah sampai di lokasi tujuan. Frank dan Valentina bertemu dengan rombongan Johnson beserta anak buahnya. Johnson pun menyuruh Valentina keluar dari mobil Frank. Namun Valentina khawatir bahwa setelah Valentina keluar dari mobil, Frank akan dibunuh. Tetapi Frank pun berusaha meyakinkan Valentina bahwa Frank tidak mungkin akan bisa terbunuh oleh Johnson dan anak buahnya. Lalu Valentina pun keluar dari mobil. Setelah Valentina berada di tangan Johnson, Johnson pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Frank. Tak kehabisan akal, Frank langsung menjatuhkan mobilnya ke dalam danau. Ketika mobil itu tenggelam, Frank mengetahui bahwa jika dia meninggalkan mobilnya, dia akan meledak. Sedangkan jika dia tetap berada di mobilnya, dia akan mati kehabisan oksigen. Di tengah kerusuhan, Frank yang sedang tenggelam di dalam mobilnya, Frank sempat menelpon inspektur dan memberitahu kepada inspektur bahwa Frank sedang tenggelam di danau. Seketika itu, inspektur langsung berangkat menemui Frank yang berada di danau tersebut. Namun, Frank pun belum kehabisan akal. Berbekal dengan tas besar yang ada di bagasi mobilnya, Frank membuat tas besar itu menjadi pelampung darurat dengan mengandalkan udara yang ada di ban mobilnya. Sehingga mobil Frank bisa mengapung di atas air dan Frank pun selamat dari kematiannya. Sementara itu, Valentina dan Johnson beserta anak buahnya pergi ke stasiun kereta api dan berencana untuk kabur membawa Valentina menggunakan kereta. Di dalam kereta, Johnson menghubungi kembali Pak Menteri dan memberi waktu 15 menit untuk menandatangani proposal EcoCorp itu. Di sisi lain, Frank yang telah ditemukan oleh inspektur bekerja sama untuk mencoba menyalakan kembali mobil Frank yang terendam air. Setelah mobil bisa dinyalakan kembali, Frank langsung bergegas mengejar Valentina. Sementara itu, Pak Menteri sedang mengulur waktu untuk menunggu inspektur dan tim kepolisian mengabari tugas penyelamatan Valentina. Bersamaan dengan itu, Frank juga masih berusaha untuk mengejar kereta tersebut. Tak kehabisan akal, Frank menaikkan mobilnya ke atas kereta dan melakukan penyerangan secara mendadak ke dalam kereta. Seketika itu, Frank dihujani peluru oleh anak buah Johnson dan Frank pun tersudutkan. Di sisi lain, Valentina langsung berusaha kabur dari penjagaan Johnson. Ketika Frank berhasil mengalahkan anak buah Johnson, Frank langsung berjalan mendekati Johnson.
Namun sayangnya gelang itu sudah siap meledak jika Frank maju selangkah lagi. Alhasil Johnson melepaskan pengait gerbong antara Johnson dan Frank. Belum sampai di situ, Frank berlari dan kembali ke mobilnya untuk menabrakkan ke dalam gerbong tempat Johnson. Perkelahian pun terjadi antara Frank dan Johnson. Terlihat Johnson mulai kewalahan menghadapi Frank. Frank pun berhasil mengaitkan tangan Johnson di setir mobil Frank dan memindahkan gelang tersebut ke tangan Johnson. Lalu gelang itu pun meledak di tangan Johnson. Bersamaan dengan itu, kereta pun berhenti. Selang beberapa saat, Pak Menteri menandatangani proposal tersebut. Namun tak lama, Pak Menteri mendapat telepon dari inspektur. Inspektur pun memberitahu bahwa Valentina sudah aman. Dengan segera, Pak Menteri langsung menyobek proposal EcoCop tersebut. Sementara itu, kapal yang sebelumnya sedang menunggu di anjungan pun tiba-tiba disergap oleh pihak yang berwajib. Di akhir film, kita diperlihatkan di mana inspektur dan Frank serta Valentina kembali memancing ikan di pelabuhan. Karena lama menunggu inspektur dan Frank yang masih belum menangkap satupun ikan, Valentina memberikan saran agar Frank dan inspektur berhenti memancing dan langsung saja mereka pergi ke sebuah restoran makan. Dan film pun berakhir.